Halo, balik lagi sama saya Helmi di channel YouTube Helmi Yo, tersedia di Spotify, Instagram, dan juga di YouTube. Waktu itu berputar sangat cepat sekali dan tentunya harus kita maksimalkan dan kita optimalkan begitu Pak, agar perputaran waktu yang tadi benar-benar kita bisa dapatkan manfaatnya. Ya, betul sekali Mi. Jadi kelihatannya kita hidup di masa di mana kita punya jauh lebih banyak kegiatan dibandingkan waktu yang kita punya ya Mi ya. Iya, Jadi, betul-betul. jadi kita memang harus harus pilih-pilih banget nih ketika kita mau mengerjakan sesuatu. Pertanyaannya sekarang, apa yang kita harus lakukan itu terkalahkan dengan apa yang seharusnya tidak kita lakukan Mi. Mungkin dari sekian banyak kegiatan itu cara milihnya gimana Pak? Ada acuan khusus ya berhubungan dengan waktu gitu maksudnya? Ya, oke. Jadi kadang kan dibilang waktu adalah uang ini ya. Itu sebuah kiasan ya, meskipun karena mungkin pemaknaannya adalah ya waktu yang kita lakukan mungkin atau setiap waktu yang kita habiskan harus bernilai, dan tolak ukurnya pasti ujung-ujungnya selalu duit gitu. Ya, nggak salah sih Mi. Tapi kalau saya pribadi ya berpendapat itu kurang tepat sebetulnya. Karena waktu itu lebih berharga daripada uang sebetulnya. Waktu lebih berharga daripada uang, versi Mr. Ismail. Betul, karena apa? Karena kan kalau uang sebetulnya kalau hilang kita bisa cari lagi kan. Oh, Ya. dalam. Kalau waktu itu kalau udah lewat gitu kan waktunya ya kita udah nggak bisa ngulang lagi tuh. Hari ini kita kelewatan, Iya. kita udah nggak bisa ngulang yang jam 9 tadi pagi gitu. Iya, ya itulah kenapa waktu lebih berharga daripada uang, karena nggak bisa terulang lagi gitu ya Pak ya. Betul. Dan berarti balik lagi ke bagaimana mengoptimalkan waktu itu agar benar-benar bisa dikonversi dengan hal-hal yang berharga gitu Pak, dan nggak terbuang sia-sia. Karena kan kita sekarang waktu cepet banget, aktivitas pun semakin banyak, semakin bertambahnya usia gitu kan. Ya, setuju sih tadi yang tadi Helmi bilang ya, bertambahnya usia, bertambahnya kegiatan kan. Nah, sekarang kembali nih, gimana kita bisa mengoptimalkan waktu kita kan? Sebetulnya itu kembali ke apa value yang kita cari dalam hidup ini gitu nih. Jadi kita mundur sebentar ya, kita nggak ngomongin mengenai apa yang harus kita lakukan, tapi kita pertama cari dulu value yang mau kita dapatkan dalam hidup ini apa sih? Ketika kita berada di fase pembelajar, artinya fase waktu SD, SMP, SMA seperti itu, mungkin yang kita cari itu adalah mengenai bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ilmu sebaik mungkin. Nah, dalam hal tersebut ya otomatis ketika kita mengatur waktu atau mengatur prioritas, ya sesuaikan dengan value yang kita cari. Kita perbanyak belajar pada saat tersebut. Mungkin ditambah dengan sedikit main-main atau mungkin bersosialisasi, tapi nggak sebanyak belajar gitu ya. Nah, dan banyakinnya ya cari ilmunya seperti itu. Oke, berarti di awal tadi terhadap purpose-nya ya Pak, di fase mana nih kita gitu ya? Ya, ada di fase mana gitu. Kemudian tadi yang Helmi bilang, seiring bertambah usia, mungkin value kita juga berubah nih. Ya, ketika kita sudah berkeluarga gitu kan, ya berarti value kita sekarang mungkin prioritasnya adalah gimana caranya dekat dengan keluarga, dekat dengan anak istri atau dengan orang tua seperti itu nih ya. Saya sepakat nih kalau kita bicara prioritas itu hampir satu ada di mind saya bahwa iya berhubungan sama prioritas kalau waktu itu. Betul nih. Jadi tadi kembali ya, mungkin antara satu dengan lain orang tuh bisa berbeda prioritasnya, dan mungkin dengan demikian tersebut si orang satu dengan yang lainnya itu nggak bisa sama memprioritaskan pengerjaan waktunya, tergantung apa yang dia kejar, apa yang dia cari kayak gitu. Poinnya seperti itu sih, kita harus tahu dulu apa yang kita cari, apa value yang kita anut seperti itu. Baru dari situ itu bisa atur pengaturan waktunya. Sebelum lebih dalam, mungkin saya ada tanya dulu nih, kira-kira pop up lagi atau bukan nih? Suka ngagetin nih. Bagaimana kalau kita memiliki prioritas yang sama pentingnya Pak di satu waktu tersebut? Mungkin kalau di fasenya saya ini dan teman-teman saya yang ya sekitar usia 23, 24 sampai 27 itu kan menurut saya semuanya harus prioritas ya. Artinya bagaimana kita bisa level up karir, level up diri kita, kemudian level up keuangan kita,
terus juga level up hubungan dengan keluarga. Nah itu mana yang pertama nih, gitu Pak? Oke, ya menarik ini ya. Tadi prioritas apa gitu ya yang harus kita dahulukan. Mungkin saya tadi tarik ulang sih, bukan prioritas ya, tapi value yang harus kita ketahui. Dari value nanti bisa ketahuan prioritas apa yang harus kita kedepankan. Contoh konkretnya mungkin gini Mi, mungkin ada ilustrasi sedikit ya, saya cerita dikit. Boleh, lebih bagus begini Pak. Ya, via ilustrasi aja mungkin ya, lebih jelasnya. Nah, katakanlah Helmi ditugaskan oleh kantor untuk training ke luar kota misalnya. Yeah. Training ke luar kota, kemudian pada saat training itu dibilang bahwa selama training itu tidak boleh keluar ruangan atau tidak boleh pulang segala macam gitu. Nah, kemudian kita ikut tuh trainingnya ya, dapat materi segala macam, jawab dengan si trainernya kayak gitu. Ya, itu kan berarti kita melakukan suatu tugas dari kantor kan? Ya, suatu instruksi melaksanakannya gitu Pak. Betul, dan kita memprioritaskan training tersebut dibandingkan kita pergi ke kantor atau ke pabrik misalnya. Karena kita prioritasnya mengikuti apa kata kantor seperti itu. Value kita adalah patuh pada apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh kantor. Nah, tapi pada saat kita melakukan training, tiba-tiba jam 10 atau jam 11 tiba-tiba ada telepon dari handphone kita gitu kan. Ternyata ada telepon dari keluarga bilang bahwa, oh Helmi tolong dong pulang, ini anaknya atau mungkin orang tuanya gitu ya ada sakit seperti itu. Kemudian tolong sesegera mungkin pulang ke rumah kayak gitu. Nah di sini akan muncul pertentangan nih. Prioritas pertama adalah mengikuti perintah kantor. Kemudian ada juga prioritas kedua adalah saya harus segera pulang untuk keluarga. Nah itu akan kembali ke value kita nih. Value kita sendiri tuh kita prioritasnya apa sih? Apakah kita seorang yang betul-betul pengen karir no matter what gitu kan? Atau kita seorang family man? Iya betul. Value yang kita anut ini akan menentukan prioritas kita apa. Apa kita akan tetap di kelas training gitu kan, ya udah nanti juga sehat sendiri kok, nanti anak saya atau mungkin orang tua saya juga nanti udah biasa kok. Itu mungkin kalau kita mengaduk value supaya kita patuh pada perintah kantor gitu. Tapi kalau value kita sebaliknya adalah yang penting keluarga, ya mau dipecat sama kantor istilahnya gitu kan, mau nanti nggak dapat ilmunya atau apa, yang penting saya pulang dulu, udah keluarga itu prioritas. Nah itu ilustrasi pertama nih ya. Saya lanjutin ya, dikit ya. Boleh. Nah, kemudian kan katakanlah kita mengambil opsi kedua, yaitu kita pulang, gitu kan. Ketika kita pulang, kemudian kita bawa motor, gitu kan. Pas kita bawa motor, saking buru-burunya, kita nabrak orang nih. Gitu. Itu kayaknya kok ilustrasinya kompleks ya. Kompleks juga ya. Yeah. Nah, kemudian nabrak orang, oke lah, mungkin orangnya nggak sampai fatal atau gimana, tapi kita lihat tuh orang itu tersebut terguling-guling kemudian berdarah segala macam. Memerlukan tindakan kita di situ. Tindakan, betul. Nah itu kembali ke value yang kita anut. Apakah kita mementingkan kejujuran atau itikat baik gitu kan? Atau tadi kita kembali ke pokoknya keluarga itu nomor satu, apapun yang terjadi saya harus kembali ke keluarga. Nah itu akan menentukan prioritas kita nih. Kalau kita prioritasnya adalah saya harus jujur, saya harus bertanggung jawab gitu ya tentu kita akan berhenti dulu, kita akan nolong, kemudian mungkin bantu ke klinik terdekat segala macam, baru kita kembali ke aktivitas kita sebelumnya. Tapi kalau value kita adalah keluarga, ya istilahnya masa bodoh gitu kan, mau kita mau nabrak mau ngelanggar lalu lintas atau apa, ya pokoknya keluarga aja. Saya harus nyampe ke rumah dulu untuk menolong keluarga saya. Nah mungkin hal seperti itu nih yang cukup kompleks gitu ya sebenarnya ya, karena kan kita juga nggak ada jawaban benar salah di sini, kembali betul. Value yang dianut oleh masing-masing pribadi kayak gitu nih. Oke, menarik ya Pak ya, artinya berarti dengan value itu bisa memotivasi seseorang terhadap satu keputusan ya Pak. Betul. Dengan waktu tadi juga, terkait dengan prioritas juga, seperti itu kurang lebih ya Pak ya.
Betul. Okay. Dengan value akan memunculkan prioritas, ya nanti prioritas akan masuknya ke manajemen waktu kayak gitu. Oh iya. Oke. Cukup insightful sekali. Oke Mi, jadi mungkin sedikit tips atau sedikit insight ya untuk mengenai panduan time management gitu ya. Kalau tadi kan kita bilang mengenai apa yang harus kita lakukan itu, ya tentunya harus ada pengaturan ya, karena kita kan punya waktu terbatas ya, kita lihat mana yang sekiranya harus kita kerjakan. Nah, memang di internet itu atau di dunia luar sana banyak sekali ya tips-tips mengenai beberapa untuk melakukan time management. Iya, ada jutaan, Mbak, tipsnya artikel itu. Betul, ada jutaan. Betul. Nah, saya sih ada beberapa yang biasanya saya pakai ini ya. Oh, boleh. Ya, Lebih pertama itu implementable. Ya, betul. Saya sih menyadari ya, Mi ya, karena kan kita ada yang namanya Pareto, tahu kan ya? Ya. Teori Pareto. Teori Pareto itu adalah kurang lebih seperti 80% pekerjaan kita, 80% waktu kita itu menghasilkan 20% pekerjaan gitu. 20% hasil, Nah, jadi ada ya oke lah, mungkin nggak 20-80 ya, mungkin bisa 15-85, bisa 70-30, tapi artinya ada beberapa sedikit dari waktu yang kita lakukan itu impact-nya akan sangat besar ya. Nah, itu kita tentukan tuh mana waktu kita yang sedikit tersebut yang mungkin menghasilkan impact yang paling besar ya. Contohnya apa? Contohnya kalau kita bekerja, mungkin ketika kita bekerja itu kan ada beberapa tahapan pekerjaan. Iya, betul. Ya, ada administratif, ada juga mungkin training, ada juga mungkin genba ke lapangan, segala macam. Nah, kan impact dari kesekian aktivitas ini nggak sama. Kalau menurut saya sendiri, genba ke lapangan tersebut itu jauh akan lebih berimpact terhadap karir kita, gitu. Karena kita betul-betul melihat apa yang terjadi di lapangan dan melakukan improvement di situ. Itu salah satunya yang disebut dengan Pareto, gitu nih. Iya, dan sehingga yang diambil dari keputusannya adalah genbaknya langsung, begitu ya, Pak? Betul. Jadi oke lah kita punya training, kita punya email segala macam, tapi kalau kita nge-genba ke lapangan ya kita mungkin agak sulit untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi di lapangan. Itu mungkin salah satu contoh manajemen waktu, yaitu dengan kita melihat mana Pareto yang paling impact-nya paling besar seperti itu. Kemudian ada satu lagi yang biasanya saya jadikan patokan nih, itu Eisenhower Matrix ya. Wah, keren itu nih. Diambil dari nama PM Inggris ya, Eisenhower ya. PM Inggris atau Amerika ya, saya juga agak lupa lagi tuh. Ya, intinya luar negeri. Ya, gitulah. Intinya dia membagi waktu kita tuh atau membagi kegiatan kita menjadi empat matriks ya. Ada yang penting, ada yang genting, gitu ya. Genting, oke. Ada bagi 4 gitu ya. Ada yang penting dan genting. Penting dan genting. Ada yang penting tapi tidak genting, artinya bisa dilakukan nanti ya. Kemudian ada yang genting tapi tidak penting. Oke. Ya. Dan yang terakhir ada yang tidak penting dan tidak genting. Oh iya. Ya, itu pasti semua kegiatan kita tuh ada terbagi menjadi 4 bagian ini ya. Nah, pertama itu adalah yang paling penting dan genting, artinya betul-betul kegiatan yang membutuhkan campur tangan kita dan mendesak. Jadi urgent banget. Ya, genting istilahnya gitu kan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ini kita harus langsung kerjakan kalau kayak gitu sih. Itu just do it aja udah pokoknya. Nggak usah nunggu-nunggu, nggak usah gimana, nggak usah belajar segala macam, pokoknya langsung kerjakan aja. Just do it. Ya. Nah, yang kedua itu adalah yang penting tapi tidak genting. Artinya itu penting untuk kita lakukan, tapi tidak genting, tidak urgent. Kita masih punya waktu untuk melakukannya. Nah, ini tetap harus kita lakukan, tapi kita atur nanti pengaturannya kapan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti berolahraga, atau mungkin bercengkrama dengan keluarga, seperti itu. Itu sebenarnya penting banget loh. Betul. Untuk menjamin kesehatan kita maupun relasi kita dengan orang lain, ya. Jadi tetap harus dilakukan, tapi bisa diatur waktunya nanti. Nggak harus saat ini juga. Kita bisa ngatur, mau nanti malam kek, mau 2-3 hari lagi, nggak masalah itu sih. Bisa kita atur, ya. Nah, yang ketiga itu adalah
yang tidak penting tapi genting, harus langsung dilakukan saat itu juga gitu. Tapi sebenarnya nggak penting-penting amat sih untuk kita ya. Nah ini bisa kita lakukan delegasi ke orang lain. Jadi kalau kita punya tim, ya kita minta tim kita untuk ikut terhadap si kegiatan yang tidak penting tapi genting ini gitu. Contohnya apa? Contohnya misalnya kayak semacam administrasi tes gitu ya, clerical test, atau mungkin mengenai meeting-meeting yang kita tidak terlalu terlibat gitu ya. Meeting kan artinya harus dihadiri pada saat itu juga ya. Mungkin kita nggak terlalu terlibat nih dengan meetingnya. Nggak ada ambil peran banyak di situ ya Pak? Nah betul, nggak ada ambil peran banyak, tapi kita tetap harus misalnya harus tahu hasil keputusan meetingnya atau apa. Nah itu bisa kita delegasikan ke tim kita. Silakan saja nanti tim kita yang hadir, kita bisa mengerjakan hal yang lain kayak gitu ya. Nah yang keempat ini yang nggak penting dan yang nggak genting gitu ya udah ini sih no brainer, nggak usah dulu lah ya. Nggak usah kita kerjakan gitu ya. Contohnya apa ya? Contohnya misalnya terlalu banyak main sosial media, atau mungkin ya tergantung orangnya juga ya, mungkin kayak semacam nelepon atau scroll Instagram segala macam gitu ya, yang mungkin ada porsinya sedikit lah, tapi tidak perlu terlalu banyak waktu yang kita ini kan di situ gitu. Iya, ambil untuk scroll sedikit porsi Instagramnya untuk ambil nonton konten kita ini Pak. Nanti kembali ke value-nya. Kalau value-nya adalah untuk mencari ilmu gitu kan, ya silakan. Ya. Dengan catatan tadi yang di scroll di Instagram yang memang daging-daging gitu kan, jangan yang tulang-tulang gitu lah. Pokoknya nontonnya konten kita aja. Jadi walaupun nggak penting dan nggak harus dilakukan, tapi ada manfaatnya. Oke. Penting dong, tapi bisa kita ini ya, waktunya bisa kita atur gitu nanti. Mungkin aplikasinya sekarang nggak kepake, tapi beberapa tahun ke depan, fase ke depan konten kita akan berguna. Amin. Oke Pak, kalau gitu manfaatnya lumayan buat saya pribadi juga, insightful sekali, dan mudah-mudahan buat semua pendengar dan juga penonton konten kita ini terinspirasi seperti itu Pak. Sekali lagi gue ucapin terima kasih untuk sharing theoretical-nya dan implementable-nya gitu. Siap Mi, sama-sama Mi. Terima kasih juga ya udah nggak bosan manggil kita di sini. Oke, kalau gitu dengan kita sudah mendapatkan insight tadi dan closing statement tadi, dan juga tips-tipsnya, mudah-mudahan sekali lagi bisa menginspirasi seluruh pendengar maupun penonton di konten Helmio. Kalau gitu jangan lupa teman-teman boleh di like, di komen, dan juga di subscribe. Teman-teman juga boleh kirim email ke saya atau juga ke komentar di bawah video yang ada di YouTube. Kira-kira apalagi yang bisa kita bahas, tema-tema seputar untuk job development, work development, life development, dan lain sebagainya. Oke, sekali lagi sampai bertemu di konten Helmio berikutnya. Goodbye. Thank you Mi.